Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi dirinya sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua tetap bersuka cita meskipun keadaannya tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga kita, memelihara kita sampai kapanpun dalam segala situasi. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil waktu untuk bersama-sama bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang ke-13 sampai dengan 15a. Mari bersama-sama kita baca. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur jikalau kami mempunyai penebus hidup yang pada akhirnya bisa membawa kami ke tempat yang begitu permai. Meskipun hari ini Tuhan kami belum merasakannya, tetapi kami percaya Tuhan, suatu hari Engkau pasti akan membawa kami ke tempat itu. Karenanya Tuhan kami beribadah kepadamu, terus percaya kepadamu. Dalam segala situasi kami ingin menggantungkan diri kami kepadamu dan terus beribadah kepadamu. Pimpin sertai kami di dalam ibadah kami pada hari Minggu ini. Biarlah pada akhirnya puji-pujian maupun firman Tuhan yang kami sama-sama dengarkan boleh sungguh mengisi hati kami, mengisi segala ruang dalam hidup kami yang memampukan kami untuk terus berjalan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Shalom, selamat pagi buat sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi beribadah, di mana melalui rekaman ini kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita angkat satu pujian, di mana pujian ini berkata, kita berpikir bahwa apa yang kita lihat, rasakan adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun Kristus Tuhan kita tahu apa yang lebih berharga bagi kita, dan Ia telah menyediakannya bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu besar bagi kami. Kiranya Engkau Tuhan yang sendiri memberkati kami melalui setiap pendengaran akan firman Tuhan, melalui setiap pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Mari kita siapkan hati kita semuanya. Kita mau berdoa, kita mau menyambut firman Tuhan. Kita doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Lebih dari yang telah kupinta, hatimu ada bagiku. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau
Kau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Sampai hari ini kita diberikan anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Marilah jemaat yang ada di rumah, mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan, yang kami tinggikan, yaitu Bapa kami, yaitu Yesus Kristus. Bapa, Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami dengan hari demi hari. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, kami bisa hidup semua karena anugerah Tuhan. Kami masih bisa lewat hari demi hari, semua atas pemeliharaan-Mu. Ya Bapa, kira hari ini, Bapa, Engkau menjamah kami, mengurapin kami. Kami berada di rumah,
untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sertai kami supaya kami berfokus dan berkonsentrasi dan hati kami tertuju kepadamu untuk mendengar dan melihat kebenaran firman-Mu. Sertai kami semuanya agar hati kami dibuka oleh Engkau sehingga kami dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu dan menjalankan hidup kita sehari-hari menurut serupa dengan Engkau. Kira Tuhan yang mengasihi kami dan urapin hamba-Mu penuh kuasa-Mu untuk menyampai setiap kebenaran firman-Mu. Berfirman kepada kami siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan mengikuti murka Allah yang terakhir, yaitu murka Allah yang ke-12. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena murka Allah ini akan dijadikan buku yang sekarang ini lagi diedit, lagi diskripsi, kemudian akan ditulis jadi satu buku dengan murka Allah yang seri 1-12. Saya harap jemaat untuk bisa mengikuti murka Allah yang ke-12 ini dengan tema kita adalah Allah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Ini bicara murkaan terakhir. Saya harap jemaat ada di rumah untuk berfokus sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang membawa saudara-saudari dalam hidup dalam kondisi adanya wabah COVID-19 ini. Semua ini atas pemberian Tuhan. Marilah jemaat kita berkonsentrasi untuk mendengarnya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya uraikan firman Tuhan, saya undang jemaat di rumah, dimanapun dia berada sekarang yang sedang melihat rekaman ini, mari kita buka Alkitab di Kisah Para Rasul 4 ayat 27 sampai 28. Ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapin. Ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Amin, jemaat yang ada di rumah. Saudara-saudari kasih Tuhan, hari yang paling penting yang bisa kita katakan mengenai penderitaan dan kejahatan adalah bahwa di dalam Yesus Kristus Allah bekerja dalam penderitaan dan kejahatan dan mengubahnya menjadi kebaikan. Saudara-saudari kasih Tuhan, asal mulanya adalah natur dosa. Dan dalam dosa ini diselembungi dengan misteri-misteri yang sulit sekali kita mampu mengerti. Sangat sulit kita pahami tentang mulanya dosa. Dan misteri-misteri ini sangat sulit kita pahami. Karena Alkitab tidak bicarakan banyak mengenai hal-hal ini. Alkitab hanya berkata hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Seperti yang tulis dari Alkitab di Ulangan 29 ayat 29. Mari kita membacanya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anaknya kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tujuan utama dari Alkitab bukanlah untuk menjelaskan dari mana asal kejahatan. Tetapi Alkitab lebih menunjukkan bagaimana Allah bekerja di dalamnya dan mengubahnya menjadi kebalikannya. Kebaikan dan sukacita yang kekal. Itulah
tujuan Alkitab dan Allah bekerja di dalam segala umat manusia untuk mengubah dari kejahatan menjadi kebaikan. Agar melalui kebaikan semua umat yang percaya kepada Kristus mendapat sukacita dan kekekalan. Saudara-saudari, ada beberapa petunjuk dalam Alkitab yang mengatakan hal inilah yang akan dialami oleh Mesia, yaitu Yesus Kristus. Saya beri contoh. Yesus mempunyai 12 murid. Tapi di antara 12 murid, ada satu murid yang berkhianat yang bernama Yudas Iskariot. Selama Yesus hidup, sebelum disalibkan, Yesus selalu melakukan kebaikan dan mengajar muridnya agar muridnya bisa melakukan kebaikan, agar muridnya dapat melakukan setiap apa Yesus lakukan. Tetapi di antara 12 murid ada satu murid yang telah berkhianat dan melakukan kejahatan. Begitu Yesus juga menyembuhkan dan berbuat baik kepada banyak orang. Orang buta bisa melihat, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh dipulihkan, orang mati dihidupkan. Tetapi balasan mereka adalah berkhianat dan mereka menyalibkan Yesus. Saudara-saudari kasih Tuhan, kalau kita lihat lagi, rasul yang terkenal yaitu Rasul Paulus, dulu ada seorang yang sangat jahat. Tugasnya adalah mengejar-ngejar murid Yesus untuk ditangkap, dipenjarakan. Tapi setelah Tuhan memanggil dia, dia berubah menjadi baik. Saudara-saudara kasih Tuhan, semua ini yang terjadi di atas dunia ini atas kehendak Tuhan. Tidak ada yang terjadi dalam dunia ini tanpa diketahui Tuhan. Saudara ingat itu. Tuhan selalu merancangkan yang baik. Tetapi Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat kepada manusia. Natur manusia itu adalah dosa. Maka dosa itulah membuat manusia menjadi jahat. Maka ada pepatah mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kalau kita lihat dari kitab Perjanjian Lama, Musa dan Firaun. Musa berusaha baik dengan Firaun. Tetapi Firaun selalu berbuat jahat kepada Musa. Saudara-saudari, Tuhan tidak ada rencana untuk membuat jahat pada manusia. Tuhan selalu mengirim nabi-nabi, mengirim raja-raja, mengirim rasul-rasul, agar manusia itu bisa berbuat baik. Karena Tuhan memang selalu dari awal sampai akhir adalah baik. Saudara-saudari, ada wilayah-wilayah di luar manusia bisa kontrol, yaitu hati, pikiran, dan kehendak. Saudara-saudara kasih Tuhan, itu semua sebagai manusia yang natur dalam dosa tidak mampu mengontrol hatinya, tidak bisa mengontrol pikirannya. Yang mengontrol hati dan mengontrol pikirannya adalah manusia itu sendiri. Kalau manusia itu tidak bertobat, kalau manusia itu tidak membuka hati, manusia itu tidak mati, artinya dibaptis, kemudian hidup baru lagi, hati manusia dan pikiran manusia masih dalam natur dosa. Karena kebaikan itu ada dalam Kristus. Maka kalau saya melihat daripada
sejak dari manusia itu dalam setiap keluarga sudah ada didikan. Saudara-saudari, sejak manusia itu lahir di dalam dunia ini, mempunyai orang tua selalu mengajar anaknya untuk berbuat baik. Saya dari kecil dididik orang tua saya. Dan orang tua saya selalu mengajari saya, mengatakan kepada saya, nak, harus berbuat baik. Saudara-saudari kasih Tuhan, kita harus berbuat baik kepada siapa? Kepada saudara kita, rekan kerja kita, teman kita, dan kepada siapapun. Tapi kenyataannya, kebaikan selalu dibalas dengan kejahatan. Apa sebabnya? Bahkan kadang-kadang orang yang kamu bantu, yang kamu selalu berbuat baik dan membantu orang itu, tetapi orang itu menipu kamu juga. Dan sahabat-sahabat yang sudah dianggap seperti saudara sendiri, bahkan lebih dekat daripada saudara kandung, justru saudara itulah yang akan berbuat jahat dari belakang. Saya berikan contoh, sahabat yang sudah saudara anggap sebagai saudara sendiri, maka ketika Anda pacaran, maka justru sahabat saudara yang kita anggap sebagai saudara kita, dia mengambil pacar kita. Saya tidak tahu apakah sekarang saudara-saudari di rumah pernah alami. Coba saya tanya, ada alami enggak? Puji Tuhan, tidak ada orang yang mengaku. Bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah sahabat saudara yang sepejuang dengan saudara, yang sudah menganggap brother, hausyongti, justru dia ambil istrimu. Bahkan ambil juga suamimu. Ada yang ngaku? Ternyata juga puji Tuhan tidak ada yang ngaku. Orang yang kamu tolong bukan aja berterima kasih, malah kita ditodong. Coba saudara berpikir, kebaikan dari kecil kita diajari selalu dibalas dengan kejahatan. Bahkan ada teman-teman yang kita bantu supaya dia dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, malah kita difitnah. Kok bisa manusia itu jahat sekali? Apa sebabnya manusia itu jahat? Karena masalah inilah justru kebaikan saudara-saudari menjadi pudar dan tawar hati. Katanya orang tua kita selalu mengajar kita harus berbuat baik. Tetapi kebaikan bukan dibalas dengan kebaikan. Kok jadinya dengan kejahatan? Apa yang salah dalam kebaikan bukan dibalas kebaikan, kok dibalas dengan kejahatan? Apa yang salah? Saya mau tanya kepada jemaat saya, apakah jemaat saya bisa saya undang 1-2 orang di atas untuk memberikan satu statement sama 1 menit? Apakah jemaat kita yang ada di GRKI pernah alami nggak kebaikan yang dilakukan dibahas dengan kejahatan? Saya akan undang jemaat saya bertanya, apakah pernah alami nggak kebaikan yang dilakukan dibahas dengan kejahatan? Karena ini rekaman, tadi saya tanya jemaat, semua tidak ada yang mengaku. Saya akan tanya kepada jemaat untuk memberikan kesaksian selama 1 menit.
Silakan. Namanya siapa? Jacqueline. Pernah alami gak dalam hidup dari kecil sampai sekarang segala perbuatan kebaikan dibalas dengan kejahatan? Wah, banyak, Pak. Bisa kasih contoh salah satu gak? Salah satunya begini. Ada seorang teman datang ke rumah, dia minta tolong karena minta uang, tolong kasih katanya dia uang karena dia udah gak bisa bayar uang sekolah. Jadi pada waktu itu karena saya terharu, saya tolong dia. Setelah saya tolong, dia datang lagi minggu depan, dia bilang saya sudah tidak ada beras di rumah, bisa tolong saya lagi enggak? Ternyata saya juga punya tergerak hati, saya tolong dia. Beberapa kali datang ke rumah untuk minta tolong, saya tolong dia. Satu waktu saya tidak tahu kenapa, mungkin dia baik di sini, dia baik di sana, hanya untuk mau cari muka kepada atasan. Setelah saya tolong, ternyata di tempat yang lain dia memfitnah saya, Pak. Dia fitnah saya dan dia cerita segala kejelekan-kejelekan saya. Dan akhirnya pada waktu itu saya dikeluarkan dari tempat kerja. Puji Tuhan. Tahu gak Ibu Jacqueline apa sebabnya kebaikan dibalas dengan kejahatan? Saya tidak tahu, Pak Pendeta. Seperti pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Betul, Pak Pendeta. Nanti saya kasih jawaban. Silakan kembali. Tadi saya tanya seorang ibu jemaat saya. Sekarang saya tanya anak muda. Apakah anak muda sekarang pernah alami gak segala kebaikan dia yang dia lakukan malah dibalas dengan kejahatan? Saya undang anak muda. Namanya siapa? Joshua pernah gak alami selalu berbuat baik kepada seseorang teman, akhirnya teman itu membalas bukan kebaikan tapi membalas kejahatan? Sering. Coba ceritakan 1 menit. Dulu aku punya teman kan, terus tiap hari aku kasih dia makan apa-apa, kalau dia gak ada uang ya udah aku pinjemin gitu-gitu. So kalau misalnya dia ditanya dari rumahnya, aku biarin tidur di kamar aku nggak apa-apa buat berapa hari itu. Tapi lama-lama dia malah ngomongin aku. I found out dia baru ngomongin aku tentang aku di sama teman-teman aku yang lain, jelek-jelekin aku gitu-gitu. Jadi berbuat baik tapi dibahas dengan kejahatan. Ya, benar. Joshua tahu nggak apa penyebabnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Silakan masuk kembali. Jadi saudara-saudari kasih Tuhan, apa yang salah? Jawabannya adalah ekspektasi yang salah. Mari kita lihat firman Tuhan, 1 Petrus 3 ayat 9 dan 10. Kita akan baca firman Tuhan ayat ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, ayat ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara-saudari kasih Tuhan, firman Tuhan mencatat, saudara tidak bisa berbuat sesuatu kebaikan untuk berharap orang itu membalas kebaikan kepada saudara-saudari. Kenapa? Karena Alkitab sudah menekankan dengan firman-Nya, yaitu jangan berharap kepada manusia, karena akan selalu mendapat kecewa. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka Nabi Yesaya menulis di dalam firman-Nya, Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Saudara-saudari kasih Tuhan, maka kalau saya membaca Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, nantinya pasti kecewa.
Saya jadi hamba Tuhan sudah 16 tahun. Saya selalu percaya bahwa Tuhan pimpin hidup saya. Maka saya boleh dikatakan jadi pendeta yang agak sedikit sombong. Kata sombong bukan saya sombong. Artinya saya selalu hidup tidak begitu mengharap sesuatu dari jemaat ataupun kepada gereja. Saya hidup selalu berharap kepada Tuhan. Kalau saya tidak berharap pada Tuhan, hari ini saya jadi pendeta, saya boleh katakan jujur, saya akan murtad. Mengerikan sekali janji-janji jemaat, janji-janji pekerja, janji-janji panatua, janji-janji majelis, itu sangat mengerikan. Gampang diucap, susah bertanggung jawab. Saya doa kesembuhan berjalan 2 tahun. Banyak yang saya doa berjanji, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Apa yang terjadi? Semua ada lagu sekular yang selalu saya dengar di radio. Tapi janji, tinggal janji. Lagu itu saya berulang-ulang. Janji tinggal janji. Kalau saya tekunin tentang janji, pasien-pasien saya doain. Waduh. Kalau saya mau dicatat di buku, saya rasa 1000 halaman tidak akan habis. Semua janji. Nanti ya Pak Pendeta ya, kalau saya sembuh nanti begini. Pak Pendeta, tolong doakan nanti kalau jadi ini begini. Semua tinggal janji. Kenapa tinggal janji? Maka itulah, jangan berharap kepada manusia. Manusia itu naturnya ada dosa. Kalau tanya manusia itu, kenapa kamu buat jahat? Dia bilang, saya tidak pernah berbuat jahat. Karena itu orang jahat sama saya, maka saya jahat pada dia. Atau sebaliknya, saya berbuat baik, kenapa orang itu buat jahat pada saya? Kan saya katakan tadi, ekspektasinya yang salah. Pengharapan. Jadi saya tadi sudah berkata bahwa 16 tahun saya jadi pendeta, boleh dikatakan agak sedikit sombong. Kenapa? Sejak saya dipanggil jadi hamba Tuhan, saya sudah berkomitmen tidak mengharap manusia. Semua saya jalan pelayanan pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pimpinan Tuhan. Banyak sekali hal yang unik sekali. Orang kita doain sembuh, kalau ditelepon, kita bakal dicurigai. Bukan ucapan terima kasih, tapi kita dicurigai. Kenapa kita telepon terus? Tapi waktu dia sakit, kita gak telepon, dia marah-marah saya. Aneh ya? Coba saudara renungkan baik-baik. Maka firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu ayat yang tertanam dari ke hati saya sampai hari ini. Kadang-kadang saya dimarah oleh istri saya. Kenapa kamu jadi pendeta? Kok cuek banget? Kok jadi pendeta? Nggak sopan? Kok jadi pendeta? Kok bahasanya agak sedikit kasar? Karena manusia tidak bisa dibaik-baikin. Kalau dibaik-baikin, ya, nantinya kita harus baik-baikin semua hidup. Begitu kita ada sedikit menggunakan bahasa yang tidak enak aja, langsung dia menceritakan kita di mana-mana. Jadi manusia tidak bisa dibaikin. Dan natur manusia ada dosa. Maka manusia itu harus bertobat.
Manusia itu harus meninggalkan cara hidup lama. Manusia itu harus menyangkal diri dan pikul salib. Baru manusia itu bisa hidup baru. Baru dia bisa melakukan kebaikan dan membalas kebaikan. Hari ini saya bisa melakukan kebaikan. Bukan karena saya bisa. Karena Roh Kudus yang pimpin saya untuk melakukan kebaikan. Walaupun difitnah, walaupun dikata-katai, walaupun dihina, walaupun direcehkan, walaupun dingomongi apapun, tetap tidak mempan. Bukan karena saya kuat, karena ada Roh Kudus di dalam hidup saya. Sampai hari ini, kenapa? Karena prinsip saya jadi pendeta adalah tidak mengandalkan manusia. Saya boleh dikatakan salah satu pendeta yang jarang sekali dekat kepada jemaat. Kenapa? Karena saya tidak pernah SMS jemaat. Halo, apa kabar? Lagi ngapain? Gak pernah saya. Saya lihat teman-teman saya pendeta itu tiap hari loh. Dia katakan pada saya, Pak Elson, pendeta Elson, ini wabah COVID-19. Harus jaga baik-baik jemaat. Karena jemaat sekarang lagi liar. Terus apa yang mau saya jaga? Jemaat itu bukan saya punya. Jemaat itu punya Tuhan Yesus. Jadi saya gak sanggup jaga jemaat saya. Dan saya juga tidak sanggup tiap hari baik-baik jemaat saya. Yang saya mau adalah tiap hari, kalau bisa, tolong dicatat. Tegurin jemaat saya. Supaya apa? Hidup benar. Kok bisa sadar jemaat saya? Hidup menjadi orang yang benar. Bukan baik aja, tapi yang benar. Maka boleh katakan kalau saya punya khotbah, view-nya itu dikit. Kenapa? Karena khotbah saya kalau dengar kupingnya sakit. Kalau sakit hati saya nggak tahu ya, tapi sakit kuping rata-rata sakit kuping. Karena semua itu khotbahnya kok begitu. Tidak ada kata-kata yang membuat kita enak dengar. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Begitu juga saya baca firman Tuhan. Saya ada tanya satu jemaat saya. Waktu Musa menulis firmannya dalam berkat dan kutuk. Jemaat saya tidak berani baca kitab kutuknya. Dia bilang takut. Oh, kenapa? Mereka selalu cari yang enak-enak. Padahal yang tidak enak itu adalah mengajar kita. Supaya kita hidup benar. Ada maksud Tuhan di dalam Alkitab untuk mengajar kita benar. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, berharap kepada Yesus. Bukan berharap kepada manusia. Hidup kita tergantung kepada Kristus. Bukan tergantung pada manusia. Apa yang kita bisa dapat makan, apa yang kita bisa dapat tinggal, itu semua pemberian dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak berikan murah hati kepada seseorang, atau Tuhan tidak menggerakkan hati untuk berikan persembahan, jangan harap satu sen pun dia berikan persembahan. Tidak perlu sombong kalau orang bisa beri persembahan. Itu semua karena Tuhan yang membuka hati. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saya beri contoh lagi. Ketika kita menanam padi, maka waktu tumbuh padi itu ada larang juga yang ikut tumbuh bersamanya. Artinya, semua ujian akan menghasilkan ketangguhanmu. Itu adalah ujian. Padi pun ada lalangnya. Jadi kalau kita hidup, ada orang jahat, itu biasa. Bukan hal yang luar biasa, itu biasa. Kalau kebaikan dibalas dengan kejahatan, itu pun biasa. Kalau kita punya hati dan pikiran kita tidak ada motivasi, tidak berharap sesuatu dari orang, tak mungkin kamu kecewa. Kalau kamu ada mengharap, maka kamu kecewa. Saya boleh katakan, saya doa orang, katanya begini, Pak Pendeta tolong doakan tanah saya. Kalau nanti tanah saya raku, saya akan kasih 10% kepada Pak Pendeta. Setelah tanahnya laku,
Dengan cara lakunya bermacam-macam cara. Mungkin juga bukan uang cash, tapi ada semacam barteran. Yang penting kan laku. Dia bilang, sorry Pak Pendeta, uangnya belum cair semuanya. Jadi nanti setelah selesai kita pasti akan kasih. Sampai hari ini pun tidak pernah. Kecewa enggak? Enggak, saya anggap biasa. Kalau lagu-lagu gini kita jadi pendeta, sudah namanya lagu-lagu India. Apa India? Nehi, 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 nehi. Mulutnya jawab iya, tapi kepalanya ya, dia jawab ya, tapi orang India jawab ya, masa ini enggak? Nehi, nehi, ya, okay. Ya, nehi, ya, nehi. Udah tahu ceritanya. Nah, kalau saya sendiri tidak berpegang pada ayat ini, wah gak bisa jadi pendeta. Karena semua kebaikan semua pendeta bukan dibalas kebaikan, kejahatan. Saya doa seseorang yang sakit cukup parah. Dia berjanji, Pak Pendeta kalau aku sembuh, Pak Pendeta saya dukung, no limit. No limit, ngerti gak no limit? Tidak terbatas dukungannya. Setelah sembuh, ya bukan no limit, little limit. Nggak ada. Kecewa nggak? Enggak juga. Kenapa? Sampai hari ini saya bisa hidup. Bukan dari pemberian orang. Tapi semua dari Tuhan memberkati istri saya dan keluarga saya dengan kasih kemurahan Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan. Kebaikan dibalas kejahatan, tapi kebaikan bukan dibalas dengan orang yang kita bantu. Tapi ingat saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhanlah yang akan melihat dan melipat ganda berkat kepada saudara. Bukan orang itu. Apa yang kita buat, bukan orang itu yang balas. Tapi Tuhanlah yang membalas. Tuhan yang melihat. Maka ketika kita membuat baik kepada seseorang tanpa pamrih, tanpa motivasi, maka lakukan dengan setulus-tulusnya, maka Tuhan yang akan memberkati saudara-saudari dengan berlipat-lipat ganda. Manusia memberi kepada saudara dengan terbatas. Jangan minta pada manusia, Anda akan kecewa. Minta pada manusia, berapa sih yang dia bisa kasih saudara? Saya mau tanya kepada jemaat yang ada di rumah. Seandainya kalau dia dapat uang 1M, berapa kasih kepada saya? Berapa? Saya coba dengar. 100 juta. 10% katanya. Berani kamu minta 200 juta? Kalau berani, kamu kena tempeleng oleh dia. Kata tempeleng bukan pukul, ngomongin di mana-mana. Tapi kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan akan membalas kepada kita bukan 1M. Dia dapat 1M, tapi Tuhan memberkati saudara yang melakukan sesuatu tanpa pamrih 20M. Itu berkat Tuhan. Kelimpahan. Berani gak orang yang dapat 1M langsung kasih saudara 1M? Gak mungkin. Kalau itu terjadi, maka halilintar itu akan turun di depan saudara. Jangan mimpi kecewa. Tapi bingung ya, kenapa manusia suka mengharap manusia? Kenapa? Bacalah Yeremia 17 ayat 5. 1000 kali. Sampai 1000 kali masih tidak bisa masuk ke dalam pikiran hati saudara, saudara bakal itu makan. Kalau makan masih belum bisa, saudara jadikan saya suntik ke dalam tubuh saudara. Harus menjiwai sampai darah, sampai daging. Itu prinsip apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu prinsipnya. Jangan mengandalkan manusia, kecewa. Sang kecewa. Maka saya perhatikan baik-baik. Kalau kita saudara yang sudah di dalam Tuhan, ingat baik-baik ngomongan saya. Ya. Bila kamu sukses dan mendapat banyak uang,
Di sekeliling kamu banyak sahabat palsu. Tapi ada juga sahabat-sahabat yang sejati. Seperti padi, ada larangnya. Bila kamu jujur, ada yang menipu kamu. Ingat, tetaplah menjadi orang jujur. Pikul salib, jangkal diri. Tetap jujur. Jangan balas. Percaya bahwa kalau orang menipu kamu, biar dia tipu. Tuhan akan memberikan berkat berlimpah-limpah kepada saudara. Saya tahu orang menipu saya. Selalu saya katakan kepada istri saya, kasih dia nipu. Istri saya bilang, kenapa kasih dia tipu tahu tipu? Memang, kita harus berkati dia. Biarin aja orang nipu kita. Jangan baras kepada orang nipu kita. Berkati dia, doakan dia. Kenapa? Tidak mungkin kamu itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Dimanapun kita harus jadi saluran berkat, bukan jadi bantu sandungan. Jadi biarkan orang nipu. Ada suatu hari anak saya, Joshua, dia punya teman. Dia mengajak dia join namanya multi-level marketing. Saya bilang Joshua, ini orang nipu. Anak itu usia 18. Dia pakai jam Rolex dan mobil. Dia kata Joshua, lo ikut saya. Nanti umur 21, saya boleh dikatakan jadi orang yang nomor ke-10 atau 12 terkaya di Jakarta. Saya akan jadi orang yang terkaya. Nah, Joshua dikiburin atau ngomongin, Joshua percaya. Saya tahu ini orang nipu. Tapi karena anak saya belum pengalaman, supaya anak saya belajar pengalaman, saya bilang gak apa-apa. Kalau gitu kamu tetap mau, saya dukung. Saya bayar. Itu membernya. Ada 2 tawarannya. 1 2,5 juta, 1 yang 10 juta. Joshua tetap mau ambil 10 juta. Saya udah tahu, ini uang pasti hilang. Tapi saya bilang Joshua 2,5 juta dulu, kalau sebulan bisa, saya bayar yang 10 juta. Joshua setuju. Begitu jalan, benar. Temannya nipu dia. Disitulah Joshua baru pengalaman. Tapi saya bilang Joshua, ingat, jangan membalas kejahatan jadi kejahatan. Balas dengan kebaikan, lupakan. Anggap aja kamu belajar. Belajar itu mahal. Saya jadi pendeta 16 tahun. Belajar itu mahal. Bukan bagaimana saya khotbah. Bukan bagaimana saya itu berdoa. Bagaimana saya hadapi diri saya sendiri. Itu berat yang luar biasa. Kok khotbah mungkin gampang. Doa gampang. Untuk menghadapi diri saya sendiri. Saya manusia. Bisa kesal. Bisa marah. Tetapi salib selalu di depan saya. Jangan mengandalkan manusia. Itu saya ingat. Pikul salib dan jangkal diri. Itulah yang harus buat saya untuk mengampuni semua orang dan berbuat baik. Bukan hal gampang. Maka saya bilang, kalau kamu ditipu, tetap kita harus menjadi orang yang jujur. Bila kebaikanmu dilakukan hari ini dan besok sudah dilupakan oleh orang, bagaimana? Tetaplah berbuat baik. Saya sering sekali kalau di gereja dibisi orang, begini Pak Pendeta, nanti gampang ada lagi. Salah satu orang yang saya doain, dia akan nangis, Pak nanti tenang, semua beres. Nanti tenang, kalau saya dapat, saya bangun gereja kasih Bapak. Kalau saya gini, setelah dapat. Bukan setelah dapat. Apa yang dia ngomong besok sudah lupa. Itulah hal yang terjadi. Apakah kalau gitu kita marah? Tidak boleh. Harus tetap berbuat baik. Nah, satu lagi yang terakhir apa? Jika kita berbuat baik, ada orang yang curiga kita. Kita baik sama dia, kita worry dia, kita telepon dia. Dia pikir kita mau minta duit.
Apa zaman-zaman COVID ini pendeta telepon orang itu sangat curiga orang loh, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Ini COVID ini pendeta, saya himbau pendeta-pendeta jangan sering-sering telepon orang deh. Karena ini kalau telepon sering dicurigai orang, kenapa? Dia tahu gereja tidak operasi, tidak ada persembahan, tidak ada persepuluhan, pemasukan semua turun. Kalau ditelepon, ujung-ujungnya adalah duit. Makanya, ada berapa jemaat telepon saya, Pak Pendeta kenapa nggak pernah telepon saya? Bukan saya nggak mau telepon dia. Saya takut telepon dia. Kenapa? Kalau telepon dia cerita, kita nggak cerita, salah. Cerita, salah. Dia tanya, Pak Pendeta kayak mana gereja? Saya bilang, ya gereja ya masih belum jalan, masih seperti biasa kita rekaman. Kayak mana persembahan? Kita mau puji Tuhan gitu. Ya kita ngomong, ya biasa-biasa, menurun. Bagaimana keuangan keluarganya? Ya biasa-biasa. Nah, di situ dia curiga. Kenapa Bapak ngomong gitu? Jangan-jangan minta duit. Masa dia ngomong, oh puji Tuhan, lagi kaya. Masa saya bohong? Enggak. Jadi makanya, apapun anggapan orang, walaupun curiga, tetap kita harus berbuat baik. Nah saudara-saudara, kenapa saya katakan, ingat saudara-saudara kasih Tuhan. Semua perbuatan baik, dengar baik-baik, bukan urusan saudara. Bukan juga urusan saudara perbuatan baik. Bukan urusan saudara. Tetapi, apapun yang saudara lakukan, urusan saudara dengan Tuhan. Bukan dengan orang. Ingat baik-baik. Apapun yang saudara berbuat, dengan perbuatan saudara, bukan terhadap orang itu, tetapi semua urusan saudara dengan Tuhan. Dengan baik-baik itu. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya tekankan, ingat. Apapun kita lakukan dan perbuat kebaikan, urusannya kita dengan Tuhan. Bukan dengan perbuatan baik kita kepada orang. Jangan tunggu balasan manusia, nanti kecewa. Mari kita lihat dari cerita Yusuf di dalam Alkitab. Yusuf pahit kehidupannya. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Yusuf, anak Yakub, dijual menjadi budak di Mesir. Yusuf kelihatan dibuang selama 17 tahun. Tetapi, saudara-saudari, Tuhan bekerja di dalam Yusuf. Akhirnya Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Agar di tengah bencana kelaparan yang dahsyat, Yusuf bisa menyelamatkan saudara-saudara dia yang mengkhianati dia, yang menjual dia. Yusuf bisa memberkati mereka. Itulah semua kerjaan Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf tidak punya motivasi untuk membalas kejahatan yang dibuat oleh saudaranya, dibalas kejahatan. Yusuf tidak punya hati di sana. Yusuf selalu punya prinsip. Yaitu apa? Selalu melakukan baik. Walaupun orang berbuat jahat, kita tetap melakukan kebaikan. Walaupun orang menipu, tetap kita melakukan kebaikan. Walaupun orang memfitnah, kita tetap membalas kebaikan. Yang harus ada prinsip kita sebagai anak Tuhan, yang harus kita lakukan seperti ini. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, dari cerita ini diringkas dalam perkataan Yusuf kepada saudara-saudarinya. Mari kita lihat kitab Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kamu boleh berbuat jahat, tapi Allah mendatangkan kejahatan untuk kebaikan. Allah bisa mengubahnya. Semua dalam kuasa Allah. Ya kan? Bisa diubah Allah. Kalau kita baca kitab Esther, Haman mereka-reka untuk kejahatan kepada raja, tetapi Tuhan memakai Mordekai untuk merubah semua menjadi kebaikan. Tidak ada yang mustahil.
Kejahatan orang bisa diubah oleh Allah menjadi kebaikan. Asal kita selalu bersandar hidup kita kepada Kristus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat cerita Yusuf, bisa juga kita mengilustrasikan apa yang akan dialami oleh Yesus Kristus. Dibuang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara bisa memperhatikan leluhur Kristus. Allah pernah menjadi satu-satunya raja di Israel. Tetapi umatnya memberontak, meminta raja manusia, memaksa Tuhan untuk menjadi raja dunia atau raja manusia. Saudara-saudari kasih Tuhan, itulah ada manusia ingin sesuatu yang nyaman. Tidak bisa melihat untuk spiritual, melihat masa depan, melihat rancangan Tuhan. Tadi saya dari awal sudah katakan, kalau kita lihat dosa manusia itu sangat misteri. Kalau hari ini tidak ada Kristus yang pernah ada di dalam bumi ini 2000 tahun lalu, tak ada manusia pun bisa selamat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel memaksa untuk adakan raja. Waktu itu tidak ada raja untuk bangsa Israel. Maka dalam firman Tuhan 1 Samuel 8 ayat 19, mari kita baca. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Setelah itu mereka mengakuinya. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Memaksa Tuhan. Saudara renungkan baik-baik. Jangan memaksa kehendak. Belajar untuk tidak memaksa kehendak. Kalau kita belajar untuk tidak memaksa kehendak, artinya kita menyerahkan semua hidup kita kepada Kristus. Bangsa Israel telah banyak melakukan kesalahan. Mereka memaksakan untuk adakan raja. Maka mereka tambah banyak berdosa. Mari kita baca lagi 1 Samuel 12 ayat 19. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Jadi mereka itu berani sekali. Yang penting mereka dipuaskan. Maka saya melihat kalau misalnya orang itu berani melakukan satu kejahatan, itu tidak heran. Karena pada kitab Perjanjian Lama juga banyak sekali orang melakukan kejahatan. Tapi mereka tidak memikir apa yang mereka akan alami. Manusia itu mempunyai titik terakhir. Titik terakhir manusia itu adalah kematian. Kemudian manusia juga tidak bisa berharap manusia. Karena sama-sama susah. Sama-sama ingin kaya. Sama-sama ingin senang. Kalau kita mengharap manusia, semua yang diharap itu akan mendapat kecewa. Dan manusia tidak bisa memuaskan manusia. Yang bisa memuaskan manusia adalah Tuhan. Maka kita harus ikut apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Saudara-saudari kasih Tuhan. Kalau kita lihat dari keturunan raja-raja ini, bagaimana Kristus masuk ke dalam dunia ini sebagai juru selamat, saudara bisa baca di rumah, di dalam Matius 1 tentang silsilah Yesus Kristus. Ada 14 keturunan yang ditulis oleh silsilah di dalam kitab Matius. Maka itu diambil dari kitab Perjanjian Lama. Artinya, Kristus bisa ada di bumi dari keturunan dari yang tidak berdosa awalnya.
memiliki leluhur manusia yang berdosa. Ketika dia datang untuk menyelamatkan manusia-manusia yang berdosa. Dari awalnya Tuhan tidak berdosa. Itu Allah kita, Allah yang kudus. Tetapi dia harus lahir meneleluhur manusia yang berdosa. Sehingga dengan adanya 100% Yesus Kristus sebagai manusia sebelum disalibkan, dia 2000 tahun datang ke bumi untuk menyelamatkan semua manusia-manusia yang berdosa. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa? Karena murka Allah itu tidak akan selesai dan tidak bisa ditiadakan. Apa yang diucapkan Tuhan tidak bisa ditarik. Manusia sekali mengucapkan kata besok lupa. Tuhan tidak bisa seperti itu. Karena dosa manusia ialah maut. Seperti dicatat oleh Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Yesus datang ke bumi ini untuk menebus dosa manusia, yaitu kutuk. Dan tradisi-tradisi nenek moyang. Yesus Kristus menanggung murka Allah dengan mengalihkan kepada dirinya. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, dengan cara ini yang paling menakjubkan, bahwa kejahatan dan penderitaan merupakan cara yang Yesus pakai untuk mendapat kemenangan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi setiap hinaan dan kekerasan terhadap Yesus merupakan tindakan yang berdosa dan jahat. Saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi Allah bekerja di dalam Kristus. Alkitab berkata di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat penderitaan Yesus, itu sangat mengerikan. Pertama, kalau saudara melihat daripada apa yang telah terjadi sebelum Yesus disalibkan. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk mentiadakan ataupun untuk mengalihkan murka Allah kepada Kristus. Yesus harus menanggung penderitaan yang bukan biasa, tapi sangat luar biasa. Pertama, Yesus dicambuk di punggung Kristus. Dicambuk. Kedua, mahkota duri yang taruh di kepala Kristus. Ruda di wajah Kristus. Memar di muka Kristus. Paku di tangan Kristus. Tusukan tombak di lambung Kristus. Hinaan daripada penguasa. Pengkhianat dari orang yang terdekat. Kemudian semua murid-muridnya meninggalkan Kristus. Semua pergi. Yesus sendirian. Jadi kalau misalnya saudara, hari ini kalau saudara hidup sendirian, tidak usah takut. Yang penting ada Tuhan. Manusia semua mengecewakan. Saudara, maaf ya, jangan menganggap aku orang kecewa. Bukan, ya saya nggak ada kecewa. Cuma saya menceritakan seperti apa yang ditulis Alkitab, apa yang dialami Yesus. Jadi kalau saudara mengalami hal yang seperti apa yang saya ceritakan, jangan takut. Tidak sendirian saudara, ada Tuhan bersama saudara. Jadi saudara, gak usah kecewa. Manusia memang begitu. Kenapa? Kalau kita menganggap orang itu begitu, jangan-jangan kamu juga begitu. Kamu juga bisa buat seperti itu. Kamu juga bisa ngecewakan orang. Jadi biasa. Mari kita mengantar Tuhan. Hidup mati kita bukan di tangan orang, tapi di tangan Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan. Semuanya merupakan hasil dari dosa. Dan semua direncanakan Allah untuk menghancurkan kuasa dosa. Agar murka Allah itu tidak ditimpakan kepada manusia. Maka Tuhan mengambil, mengalihkan
murka Allah kepada Kristus, maka di salib inilah Tuhan menanggung dosa-dosa kita. Mari kita cermati sekali lagi, untuk baca bersama-sama. Saya harap jemaat yang di rumah untuk baca bersama-sama Alkitab di Kisah Para Rasul 4 ayat 27 dan 28. Ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapin. Ayat yang ke-28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Saudara-saudari kasih Tuhan, tidak ada dosa yang lebih berat daripada membenci dan membunuh anak Allah. Saudara, dosa yang paling berat apa? Tidak ada. Membenci dan membunuh anak Allah. Mengerikan. Tidak ada penderita dan kebenaran yang melebihi besar daripada penderitaan dan kebenaran Kristus. Yang dicatat oleh Alkitab, Yesaya 53 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara-saudari kasih Tuhan, penderitaan apa yang berat sudah diselesaikan oleh Yesus. Kalau saudara hari ini bilang susah, saudara hari ini bilang hidup berat, kalau saudara percaya ke Kristus, sudah diselesaikan oleh Kristus. Saudara tidak perlu lagi kena cambuk di punggung. Saudara tidak perlu lagi pakai duri di kepala. Ya, saudara tidak butuh lagi dipaku di tangan. Kalau saudara hari ini berbuat baik dibalas dengan kejahatan, kan saya katakan, kalau saudara cermati dari khotbah saya dari awal sampai sekarang, ekspektasinya yang salah. Karena ada pengharapan kepada seseorang, ada motivasi. Lupakan motivasi ini. Buatlah baik. Difitnah, tetap berbuat baik. Ditipu, tetap dibuat baik. Dihina, tetap dibuat baik. Apapun, tetap dibuat baik. Nanti Tuhan melihat perbuatanmu, upahmu besar di surga. Dan juga Tuhan berlipat-lipat berkat kepada saudara. Amin. Mari saudara, tujuan Kristus mengalami penderitaan oleh kejahatan ini adalah untuk menghancurkan kejahatan dan penderitaan. Mari kita cermati Alkitab, Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah penderitaan Yesus Kristus yang dimaksudkan Allah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada dosa dan kejahatan yang bisa menghalangi Allah di dalam Kristus, untuk memperalakannya supaya mendatangkan kebenaran dan sukacita yang kekal. Saudara-saudara kasih Tuhan, jika saudara hari ini menderita, jika saudara hari ini merasa dijahati, jika saudara merasa bahwa saudara hidup itu sangat tertekan, saudara marilah membuka hati, melihat penderitaan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Sebab oleh Kristus dapat diubahkan menjadi harapan bagi keselamatan. Saudara-saudari kasih Tuhan, ketika Yesus disalib, di kayu salib, oleh perbuatan-perbuatan orang-orang yang pernah dia tolong,
Dan semua murid yang dia didik semua kabur. Orang terdekat dia semua juga hilang. Apa yang dikatakan Yesus di kayu salib? Lukas 23 ayat 24. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus katakan, kebaikan tetap kebaikan, tidak melakukan kejahatan. Kebaikan tetap dibalas dengan kebaikan. Yesus katakan bahwa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Kenapa Yesus bisa katakan itu? Saudara renungkan baik-baik. Maka kita jadi anak Tuhan harus hidup menyerupai Kristus. Jangan menyerupai manusia. Jangan saya mau jadi seperti dia. Salah. Saya mau jadi seperti orang itu. Salah. Jadikan dirimu seperti apa yang Tuhan inginkan jadimu di dalam dunia ini. Itu yang benar. Saya waktu kuliah, saya punya teman-teman satu kuliah saya di teologi. Saya tanya, kenapa lu kuliah? Saya mau jadi seperti dia. Wah, hebat. Terus kamu kenapa kuliah? Saya mau jadi seperti ini, seperti ini. Dia tanya saya, ke Bapak? Saya nggak mau jadi seperti mereka. Saya mau jadi apa yang Tuhan ingin jadikan saya. Maka Tuhan bentukkan saya seperti ini. Itu karena memang terencana dari saya sendiri mengatakan, saya mau jadi apa yang Tuhan jadikan saya. Saya tidak pernah merasa terhina oleh ngomongan orang. Saya tidak pernah merasa kecewa dengan janji orang. Saya kasihan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kasihan. Mereka sudah jadi panatua, jadi majelis, bahkan yang jadi pendeta, bahkan yang sudah melakukan penginjilan. Kadang kasihan saja. Kasihan sekali. Hidup kita ingat bukan tergantung manusia, tergantung Tuhan. Saya sama istri saya hidup sampai 16, boleh dikatakan saya jadi pendeta 16 tahun. Sejak saya menikah sama dia 27 tahun lalu. Kita berdua jalan. Boleh dikatakan kita gak punya teman. Yang kita punya adalah Tuhan Yesus. Dari awal kita gak punya apa-apa. Hari ini pun gak punya apa-apa. Kenapa? Karena yang semua yang kita punya bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, satu hari juga gak ada. Kalau Tuhan mau kasih untuk kita pinjam pakai, ya kita pakai. Maka kita hidup tidak merasa memiliki. Yang kita miliki adalah Tuhan. Bukan manusia. Manusia itu tidak baik. Manusia semua baik. Tapi semua motivasi. Pokoknya dia menang aku menangkan dia. Pokoknya dia menguntung aku menguntungkan dia. Pokoknya kalau aku ini pokoknya kamu makanya jadi pokok anggul. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ayo belajar. Saya mau pertahankan hidup saya sampai waktu saya dipanggil Tuhan, yaitu tetap berharap kepada Tuhan. Setiap hari kita berdua bersuami istri hanya berlutut di hadapan Tuhan berdoa. Tuhan, berikan kami jalan. Apa yang kita lakukan, saudara Tuhan, kami melakukan ini benar enggak? Saya enggak pernah tanya manusia. Waktu saya jadi jemaat, yang bersaksi istri saya. Saya enggak pernah dikit-dikit, Pak Pendeta bagaimana? Enggak pernah. Pak Pendeta saya, gembala saya bingung. Kenapa ini anak ini tidak pernah tanya saya apa jangan? Karena apa? Saya dengar pendeta saya hanya waktu dia menyampaikan firman Tuhan. Tapi ketika saya mau tanya, saya tanya pada Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya yang berkuasa itu Tuhan. Yang memberi Tuhan. Yang memberkati Tuhan. Yang membuat kita hidup kekal juga Tuhan. Bukan manusia. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Saya bisa jadi pendeta sampai hari ini 16 tahun. Tuhan memberkati istri saya. Dia bekerja pagi, siang, dan malam. Semua yang dia kerja
Bukan karena kemampuan dan kepintaran dia. Semua karena berkat Tuhan berikan kepada istri saya. Saya jarang sekali mendapat bantuan dari jemaat. Apalagi dari pekerja gereja. Apalagi dengan orang-orang saya doain. Waduh, kalau saya benar-benar mengingat janji mereka, tentu saya akan depresi. Karena saya tidak ada mengharap, jadi saya tidak depresi. Saya selalu sukacita. Karena saya percaya Tuhan akan berikan berkat berlimpah kepada saya dan istri saya dan anak-anak saya. Karena hidup keluarga kita semua karena pimpinan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, sekian untuk saya tutup doa dalam muka Allah. Mari kita tutup untuk berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, saya mohon dari murka Allah 1 sampai 12, kiranya Tuhan meneguhkan kebenaran dan menyingkirkan apa yang tidak benar. Saya berdoa agar tidak ada orang yang tersandung oleh karena Kristus atau menghina keilahian Kristus, penderitaan Kristus dan tujuan penderitaan Kristus bagi sebagian orang. Semua hal ini merupakan hal-hal yang baru. Tolonglah agar semua kami bisa memikirkan dengan sungguh-sungguh dan berikanlah semua jemaat-jemaatmu yang telah melihat atau mendengar khotbah dari muka 1 sampai 12 untuk mengerti dan berikan hikmat. Saya minta kepada Bapa penuh dengan belas kasihan dan karuniakanlah kepada setiap orang yang telah mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa berdasarkan janji Kristus seperti tercatat pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hamba-Mu serahkan semua murka Allah dari 1 sampai 12 di dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang mengurapin khotbah ini untuk memberkati setiap orang yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman dulu bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, puji Tuhan. Saya percaya semua jemaat yang ada di rumah, semua saudara-saudari yang telah mendengar firman Tuhan dan murka Allah 1 dan 12, kiranya Tuhan memberikan berkat kelimpahan kepada saudara-saudari dan selalu menjaga kehidupan saudara-saudari penuh dengan kasih sayang Tuhan, dan Tuhan selalu melindungi Bapak, Ibu dan sekaliannya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.